Perkenalkan, nama saya Trisha Fauzia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor perkembangan individu menurut Elizabeth B. Hurlock. Menurut Elizabeth B. Hurlock, faktor eksternal maupun faktor internal dapat mempengaruhi perkembangan individu. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu menurut Elizabeth B. Hurlock. Yang pertama yaitu ada intelijensi, karena tingkat kecerdasan seseorang mempengaruhi perkembangan individunya. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, maka semakin cepat perkembangannya. Yang kedua yaitu seks atau gender, karena tingkat pertumbuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tiga yaitu ada luka dan penyakit, walaupun hanya fisik saja tetapi itu mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang keempat yaitu ada hawa dan sinar. Dibuktikan dengan adanya perbedaan kondisi anak dengan lingkungan yang baik dengan anak dengan lingkungan yang buruk. Yang kelima yaitu kultur, karena pada dasarnya semua bayi dilahirkan secara universal, akan tetapi budayalah yang merubah tingkah laku mereka dalam perkembangannya. Perkenalkan, nama saya Mina Hidayah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang aliran empirisme. Menurut John Locke, seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, yang artinya pengalaman. Menurut John Locke ini, bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan ataupun pendidikan, sedangkan faktor pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Teori ini ialah teori psikologi pendidikan yang dimana lebih mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan individu, yang menyatakan bahwa perkembangan individu tergantung dari keadaan lingkungan di mana dia berada. Jadi, teori empirisme ini menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tidak dapat diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh dari sumber dan panca indera individu tersebut, yakni dengan mata, telinga, kulit, dan hidung, atau kebenaran ialah hal yang sesuai dengan pelajaran masa lalu individu tersebut. Dengan begitu, seorang pendidik memegang peranan penting terhadap keberhasilan peserta didiknya. Di sini jelas bahwa segala psikologi pendidikan dan kecakapan seorang individu muncul dan teroptimalkan dibentuk sebab pelajaran masa lalu yang diserap oleh indera mereka dengan psikologi pendidikan. Individu akan dijadikan apapun tergantung pendidik yang mendidiknya. Oleh sebab itu, perkembangan individu menurut teori ini 100% dipengaruhi oleh keberadaan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Fajrin Mutia Motoharoh. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi perkembangan individu. Menurut Slavin, pada tahun 1977, perkembangan adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana dan mengapa seorang individu dapat berkembang dan juga menyesuaikan diri dengan masyarakat melalui peredaran massa. Perkembangan juga melibatkan fisikal, emosi, sosioekonomi, personality, kognitif, dan juga bahasa. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada the sense of trust atau kemampuan mempercayai. Tahap ini dimulai dari 0 sampai 12 bulan. Kemampuan ini berkembang dimulai dari bayi lahir ke dunia karena diliputi oleh kasih sayang dari ibunya dan juga anggota keluarganya, sehingga timbul kepercayaan bahwa kehidupannya akan terpenuhi. Tahap kedua yaitu tahap the sense of autonomy atau kemampuan berdiri sendiri. Tahap ini dimulai dari umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki tugas untuk mempertegas dirinya sebagai seorang manusia. Yang ketiga ada the sense of initiative atau kemampuan berpraaksara. Tahap ini dimulai kira-kira pada umur 3,5 tahun sampai 5,5 tahun. Pada usia ini, anak ingin mengetahui kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tahap yang keempat yaitu the sense of accomplishment atau kemampuan menyelesaikan tugas. Tahap ini dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini juga, anak cenderung aktif karena ingin menyelesaikan tugas yang ia rasakan.
Tahap yang kelima yaitu the sense of identity atau kemampuan meyakini identitasnya. Tahap ini dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, anak mencari jati dirinya seperti siapakah dirinya, bagaimana sifat baiknya, dan juga hubungannya dengan orang lain. Tahap terakhir yaitu tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini dibagi menjadi 3, yaitu intimasi atau keakraban. Intimasi ini yaitu merupakan ciri yang memperlihatkan kedekatan dengan lawan jenis, persahabatan, kasih sayang, cinta, cita-cita, perjuangan, persaingan, dan juga kepemimpinan. Yang kedua yaitu generativity atau kemampuan mengurus. Kemampuan mengurus ini maksudnya ciri yang memperlihatkan individu dapat mengurusi individu lainnya. Yang terakhir yaitu integrity atau integritas kepribadian, yaitu ciri seseorang yang memperlihatkan tanggung jawab, bisa menerima dirinya dan juga orang lain, serta memiliki kejiwaan yang stabil dan juga otentik atau tidak dibuat-buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Subagja Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan individu menurut aliran nativisme. Nah, hal yang akan pertama kali saya sampaikan adalah apa itu nativisme. Kata nativisme merupakan penyerapan kata yang berasal dari natus yang artinya lahir. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata hanyalah unsur bawaan. Jadi, hasil perkembangan seseorang merupakan pembawaan yang telah dibawa sejak lahir. Adapun tokoh yang paling berpengaruh dalam aliran ini, yaitu Arthur Schopenhauer. Menurutnya, bawaan lahir adalah yang paling memiliki kuasa untuk menentukan perkembangan dan kepribadian manusia. Nah, selanjutnya akan masuk ke inti pembahasan mengenai apa saja faktor-faktor perkembangan individu menurut aliran ini. Faktor genetik adalah faktor gen yang berasal dari orang tua sehingga membuat seseorang mewarisi bakat atau kemampuan dari orang tuanya. Contoh, ayahnya adalah seorang pemain sepak bola, maka dari itu anaknya juga memiliki bakat untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Masih berhubungan dengan yang pertama tadi, potensi yang ada di dalam diri setiap orang akan mempengaruhi kemana arah perkembangannya. Contoh, seseorang yang memiliki bakat di bidang seni musik, maka dia akan berkembang menjadi seorang seniman, penyanyi, atau mungkin pencipta lagu. Faktor pertumbuhan adalah faktor yang mendorong seseorang untuk mengetahui minat dan bakatnya. Dalam hal ini adalah lingkungan yang paling berpengaruh apakah perkembangan seseorang tersebut bagus atau perkembangannya tidak bagus. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu menurut aliran nativisme adalah faktor genetik, faktor kemampuan, dan faktor pertumbuhan. Serta tujuan aliran ini adalah untuk menemukan bakat dan membangun potensi diri. Perkenalkan, nama saya Ula Fuzana Bila Silmi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tugas perkembangan individu. Menurut Robert Havirus, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu dalam kebahagiaan dan keberhasilan dengan tugas-tugas pengembangannya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil, lalu pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut. Yang pertama yaitu masa bayi atau anak-anak. Di fase ini mereka akan belajar berjalan, belajar memakan makanan yang padat, dan belajar berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu masa anak sekolah, yang mana mereka akan belajar ketangkasan fisik untuk bermain dan pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang terakhir yaitu ada belajar bergaul dan bersahabat dengan anak-anak lainnya. Nah, yang ketiga yaitu masa remaja. Mereka akan menerima keadaan jasmaniah
dan menggunakannya secara efektif. Lalu mereka akan menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita dan menginginkan pencapaian perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu ada masa dewasa awal, di mana di masa ini mereka akan mulai bekerja, memilih pasangan hidup, dan belajar hidup dengan lawan jenis atau suami atau istri. Nah, yang kelima ada masa usia madya atau masa dewasa madya. Di masa ini mereka akan menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan psikologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Lalu mereka akan membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Sekian pembahasan saya tentang tugas perkembangan individu. Terima kasih.